Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-9 yaitu mari melaksanakan sholat. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, marilah bersama-sama kita mengetahui apa sih keutamaan dari sholat. Ada beberapa keutamaan dari sholat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat itu adalah termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat tain. Kemudian, sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, yaitu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian, salat itu merupakan amalan yang pertama kali ditanya pada hari kiamat. Jadi, apabila salatnya baik, maka insya Allah semuanya baik. Nah, kemudian salat itu merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena ibadah salat adalah salah satu ibadah yang membedakan ya ibadah-ibadah dengan agama-agama yang lain. Kemudian salat juga sebagai tiang agama. Kemudian salat juga dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Ketika kita salat 5 waktu, itu seperti halnya kita mandi di sungai ya yang mengalir. Sungai itu jernih dan setiap hari kita mandi di situ secara 5 kali ya, 5 kali mandi, habis itu mandi lagi, begitu kan, syarat terus menerus. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, badan kita akan menjadi bersih sebagaimana sholat menghapus kesalahan kita. Kemudian yang selanjutnya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau ada yang salah, mengapa? Kalau ada yang salah dalam sholatnya, bisa saja sholat kita belum mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang sholat begitu, tetapi sifatnya masih begitu-begitu saja. Nah, mungkin dalam sholatnya dia belum tepat atau belum benar. Kemudian orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya akan mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, surga yang tertinggi dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, sholat itu adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada pertolongan nanti di hari kiamat selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang suka sholat, hatinya terikat dengan masjid, insya Allah dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari sholat, marilah bersama-sama teman-teman semua kita belajar di subbab yang selanjutnya. Nah, di subbab yang selanjutnya kita akan belajar makna bacaan-bacaan sholat. Nah, mungkin ketika kita sholat, dalam sholat kita itu belum merasa khusyuk begitu, masih berpikir ke sana, kemari, dan lain sebagainya, bahkan kurang merasa enjoy. Mengapa seperti itu? Karena mungkin ketika kita sholat belum mengetahui makna dari bacaan sholat itu sendiri. Yang pertama, mari bersama-sama kita mengetahui makna dari takbir dulu. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Setelah niatkan, kita melakukan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti Allah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu doa iftitah. Allahu Akbar
kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Ini kita mengagungkan Allah lagi. Setelah takbir kita mengagungkan Allah lagi dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Kemudian doa iftitah dilanjutkan lagi. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, di dalam doa iftitah ini kita lagi dan lagi ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan ya dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu ya. Jadi di sini adalah maksudnya bahwa kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ya, dan kita menyerahkan semua ya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah ya. Kemudian sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu maksudnya apa? Tidak ada ya yang menandingi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada duanya. Dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, ini adalah maksud yang sangat luar biasa sekali dalam bacaan iftitah, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah ya, yang punya kesulitan belajar, yang punya masalah kesehatan dan lain sebagainya, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk yang selanjutnya, setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam Quran surat Al-Fatihah inilah kita harus baca dengan hati-hati dan dengan tartil supaya tidak salah. Karena apa? Di dalam Quran surat Al-Fatihah juga mengandung doa. Yang pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kemudian kita baca amin, karena di sini mengandung doa. Doanya sangat luar biasa sekali ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi bacanya harus hati-hati, tidak usah terburu-buru. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan gerakan ruku. Melakukan gerakan ruku, bacaannya boleh subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ya, sebanyak 3 kali. Di sini kita mensucikan Allah lagi. Maha suci Allah, Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan segala puji baginya. Nah, ini adalah bacaan ruku. Kemudian yang
Yang selanjutnya adalah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ya, jadi ketika kita memuji dan terus memuji, kemudian ketika i'tidal kita ditekankan lagi bahwa Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Jadi kalau di dalam sholat itu kita optimis, Allah mendengar kita. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Optimis. Kemudian doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Wahai Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Wahai Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, memuji lagi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Ya, itu adalah bacaan dari i'tidal. Yang selanjutnya adalah kita sujud. Nah, ini adalah hal terpenting juga dalam sholat. Ketika sujud, Allah suka ya ketika orang-orang itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apa? Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali. Maha suci Tuhanku, ya, maha tinggi dan segala puji baginya. Ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Jadi kita sujud merasa merendah karena apa? Karena Allah lah yang maha tinggi. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, kita lemah di hadapan Allah, nggak boleh sombong ya. Sujud ya memberikan arti ya bahwa kita mensucikan Allah ya. Kemudian Allah adalah maha tinggi dan kita adalah makhluk yang sangat kecil. Kemudian selanjutnya adalah doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud, apa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak boleh cepat-cepat bacanya karena artinya sungguh luar biasa. Ya Allah, ampunilah aku. Belas kasihinilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku. Angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Nah, duduk di antara dua sujud ini doanya sangat banyak sekali. Jadi tidak usah terburu-buru, karena apa? Di situ kita minta ampun, minta dikasihi sama Allah, minta dicukupkan segala apa yang kurang pada diri kita, diangkatkan derajat kita, ya, diberikan rezeki, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, dan diberikan keampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya adalah bacaan tahiyat. Tahiyat juga terbagi menjadi dua, ya, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Yang pertama tahiyat awal itu biasanya ditambahi sebagian dari sholawat. Kalau ini contoh bacaan di awal tahiyat ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tahiyat awal biasanya ditambahinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu untuk tahiyat awal. Ya, artinya apa? Maknanya apa? Ya, kita memberi segala penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini kita memuji lagi ya bahwa
penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua itu mengalir kepada kita semua, kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, dan kemudian mengalir kepada kita. Makanya ketika tahiyat jangan dipermainkan. Biasanya kalau ada yang baca tahiyat malah dimain-mainkan, cepat-cepat, nggak boleh ya. Karena kita meminta kepada Allah bahwa keberkahan, salawat, kebaikan ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada para nabi, kepada orang-orang soleh dan juga mengalir kepada diri kita. Kemudian dilanjutkan ketika tahiyat yang terakhir salawatnya sampai penuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Artinya apa? Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana telah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau berikan ya berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya di seluruh alam semesta. Engkau yang terpuji dan maha mulia. Ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya ya, kemudian kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi kita seakan-akan untuk komunikasi ya kepada nabi-nabi kita ya, karena kita juga berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu salam pertama, tengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah limpahkan kepada kalian ya. Jadi itu adalah bacaan-bacaan sholat dan maknanya. Semoga kita semua bisa meresapi ya, ini bisa diputar-putar kembali. Semoga kita bisa menghayati ketika kita sholat. Oke, demikian untuk materi kita hari ini, cukup panjang tetapi semoga bisa diikuti dengan baik ya dan bisa bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.